Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawati fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, khususnya alim ulama, pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai. Pada kesempatan ini Allah kembali memberikan kita karunia hadir di majelis ini setelah sebelumnya menunaikan satu kebutuhan utama kita, yaitu salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima dan mengabulkan doa pinta harapan kita. Mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberi. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa kita dapatkan sampai akhir hayat kita. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, selawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang senantiasa kita ikuti dan kita pedomani sebagai qudwatun hasanah yang telah menyampaikan agama ini dengan sempurna dan mewariskan kepada kita dua pusaka besar. Siapa yang berpegang teguh kepada keduanya tak akan tersesat jalannya, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat bersambung kepada para istrinya, para anak cucu, cicit dan zuriat keturunannya, para sahabat, para tabi'in dan siapapun yang setia di atas jalannya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, dalam rangka menghidupkan warisan Nabi, kita duduk-duduk seperti ini membaca yang dituliskan oleh para ulama yang merupakan warathatul anbiya melalui kitab-kitabnya, di antaranya kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis yang ditulis oleh Imam Utsman As-Sabuni rahimallahu rahmatan wasi'ah wa sa'ira ulama'inal kiram. Baik, kita lanjutkan. Selesai membahas tentang Al-Khulafa Ar-Rasyidin yang merupakan sebaik-baik khalifah atau sebaik-baik khulafa yang dipilih oleh mereka atas dasar ketakwaan dan kesalehan. Makanya ketika Abu Bakar kemarin diangkat, radiyaka Rasulullah SAW fi amri dinina falimada la narda bika fi amri dunyana. Nabi ridha menjadikan kamu pemimpin kami dalam urusan akhirat, urusan agama, yaitu diwakilkan menjadi imam
untuk memimpin kaum muslimin di ibadah yang pertama ditanya di akhirat, yang menjadi barometer tolak ukur baik buruknya amal seseorang, yaitu salat. Kalau Nabi saja ridha engkau sebagai penggantinya di urusan itu, kami mesti ridha engkau menjadi penggantinya di urusan yang lebih rendah lagi. Tuan tahu sendiri bahwa salat itu dijelaskan oleh Nabi SAW satu atau salat sunatnya ada yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, pemerintahan ini bagian dari dunia dan seisinya. Sahih? Nah, di salat saja yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, sunatnya, apalagi wajibnya. Nabi ridha engkau jadi pengganti kami. Masa kami tidak ridha untuk mengurus yang lebih rendah dan lebih kecil? Lalu Abu Bakar meninggal, dia pilihkan pula manusia terbaik yang Allah dan Rasulnya ridha kepadanya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Meninggal Umar, ketika meninggal pun dia serahkan kepada orang-orang terbaik yang masih tersisa, yaitu 5 orang lagi ya, selain pada Sa'id ibn Zaid ibn Khattab yang merupakan familinya, keluarganya, dia anulir, tidak boleh keluarga saya masuk. Lalu tertunjuk Utsman melalui majelis ahlul halli wal aqd, orang-orang pilihan yang diridai Allah dan Rasulnya, salawatu rabbi wa salamu alaihi bi abi wa ummi. Kemudian setelah Utsman syahid, akhirnya Ali tampil menjadi khalifah dengan keridhaan Allah kepadanya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya sempurna khilafatun nubuwah 30 sanah. Khilafah setelah kenabian itu 30 tahun. Nah, di sini orang sepakat untuk salat di belakang mereka. Untuk salat di belakang mereka. Karena pada asalnya khalifah, pemimpin, amir, dia yang paling berhak untuk menjadi imam salat. Nah, di saat itu seperti ketika Utsman radhiyallahu taala anhu didatangi oleh seorang tabi'i, yaitu Ubaidullah ibn Adi ibn Khiyar, ketika saat dia dikepung oleh Khawarij, dia tidak bisa pergi memimpin salat, lalu dipimpin oleh orang lain. Maka Ubaidullah bin Adi bin Khiyar mengatakan, engkau adalah orang yang diridai menjadi imam, tapi kami harus salat di belakang orang yang tidak kami ridai dan juga tidak disukai oleh Allah SWT. Utsman menjawab waktu itu, as-salatu ahsanu ma ya'maluhun nas. Salat itu adalah amalan terbaik manusia. Fa iza ahsana an-nasu fa ahsin ma'ahum. Kalau salatnya bagus, maka ikutlah salat bersama mereka. Jelas? Jadi salatnya bagus, ikut salat dengannya. Walaupun dia dari satu sisi orang durhaka karena memberontak kepada pemimpin yang sah, Khawarij. Maka salat bersama mereka. Wa iza asa'u fajtanib isa'atahum. Kalau mereka berbuat buruk, jangan diikuti yang buruknya itu. Sekarang mereka salat enggak? Salat enggak? Ikuti salatnya. Mereka memberontak, buruk enggak? Buruk, jangan ikuti memberontak. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Nah, munasabahlah ketika setelah membahas khilafatun nubuwah, khilafahnya Abu Bakar, khilafah Rashidah, untuk dibahas tentang masalah salat di belakang imam yang khalfal barri wal fajir, yaitu boleh tidak salat di belakang pemimpin yang fajir, yang pendosa, yang fasik. Apa definisi fasik?
Habis kau sana berlaku dosa besar. Apa dosa besar misalnya? Langsung bunuh aja sih nonton yang lain lah. Malah langsung bunuh, tapi tak apa jarah. Ya memang kalau penguasa kau cenderung membunuh kan ya. Tapi jadinya. Nah, misalnya dulu di masa-masa Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Ya, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi itu nak pantang nengok palu lah masak. Pantang dah. Inni ra'aitu hadzal usqad. Nadijat. Saya melihat au aina'at. Ini kepala-kepala ini udah matang semua. Kalau udah matang, mesti dipetik. Ibarat pau lah marang, itu mesti dipisahkan dengan tangkainya. Begitulah Hajjaj ibn Yusuf melihat kepala-kepala orang-orang yang berilmu yang dianggap sebagai pengancam kekuasaannya. Jadi dia tidak suka orang-orang yang berilmu dan kritis, ya, yang mencerahkan masyarakat. Padahal ulama lah yang sebenarnya melanggengkan kekuasaan sebenarnya kalau dia menyadari. Tapi kehendak Allah berlaku. Yakhruju min Thaqif kadzdzabun wa mubir. Akan keluar dari Bani Thaqif satu pendusta, satu mubir penghancur. Pendustanya Amr bin Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi, sedangkan penghancurnya seperti ditafsirkan oleh Asma binti Abi Bakar adalah Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Ma'asyar kiram dirahmati Allah, pada hari-hari itu orang pada ini boleh tak solat di belakang orang seperti ini? Gitu ya. Boleh tak solat di belakang orang seperti itu? Maka manhaj as-salaf ashabul hadis, maka manhajnya as-salaf dan ashabul hadis tetap solat di belakang orang-orang yang fasik itu. Karena memang hak dia jadi imam. Haknya dia jadi imam kaum muslimin. Ini juga menandakan bahwa masalah-masalah besar itu mesti merujuk kepada imam. Masalah salat, salat zakat, puasa dan haji. Tak boleh haji sendiri ke, imam belum mengumumkannya. Faham tak saya? Nanti imam tak ada apa namanya? Tahu imamnya tak imam salat, maksud imam pemimpin. Belum mengumumkan haji, tiba-tibanya haji saya ormas. Boleh ya? Kami tanggal 9 jalannya atau acu tanggal 10. Tak bisa. Karena ini masalah kalau sempat berpisah atau sempat bercanggah antara satu golongan lain, dia tidak nyaman kan ya. Saya tengok puasa tidak sama lewat ya. Tidak lah. Walaupun babai je paracetamol tu. Habis paracetamolnya penenang, lama-lama komplikasi. Makanya ulama dan pemerintah jen bayi banyak tu bayi paracetamol masyarakat tu bayi ubek membuatang apa? Ubek matang Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran menyuruh kita taat pada waliul amri, Sunnah menyebutkan untuk tetap bersama waliul amri. Oleh sebab itu, siapapun yang memisahkan daripadanya harus ditundukkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan dengan tundukkan ego, tak, dengan kepentingan, tidak. Cuma nampaknya kita masih mementingkan itu. Mendahulukan kepentingan ego kita, ego akademis, ego ormas, ego politis dan sebagainya. Saya sangat setuju misalnya wahdatul matali', ya saya setuju. Terlihat di Arab Saudi, Indonesia ikut merdeka. Ikut apa? Ikut puasa. Setuju tak? Tak rupanya. Orang Arab lah kan ikut ini. Ini tak faham tak mau kasih itu tak? Alam faham nih. Misalnya terlihat hilal di Indonesia, orang Arab Saudi wajib ikut Indonesia. Setuju? Itu ya dia. Tahun kau keselnya. Apa dia tak? Tak nak bersatu? Tak nak mau sama?
Alun paham ni. Ini ada dalam masalah itu kan ada dua pendapat. Pendapat jumhur, masing-masing daerah, masing wilayah punya matlak, tempat melihat hilal sendiri. Mengikuti pendapat ini, nampak dek orang Indonesia, tak mesti orang Malaysia ikut. Kalau tak nampak deknya. Faham? Pendapat kedua yang didukung oleh Imam Abu Hanifah dan yang sepaham dengan beliau, bahawa bila terlihat oleh salah satu wilayah yang lain mengikuti. Itu nak mau kalian? Alah. Mau sama puasa tak mau? Mau sama haji tak mau? Tidak. Mau sama makan tak mau? Tidak. Aku setuju sebenarnya. Cuman pemerintah orang Islam seluruh dunia kan tak mau dah. Alun boleh kalau ikut dia nak mau tapi kan uang tak mau kaya. Kan ya? Hebat lu Malaysia pedang awaknya. Sampai masalah ibadah gitu je. Oleh sebab itu, maka tetap dengan ta'addudul matalih. Masing-masing wilayah melihat hilalnya masing-masing. Tetapi harus mengikuti imamnya. Karena ini masalah syiar. Masalah syiar itu tidak bisa kecuali mengikuti yang ditunjuk oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali ke masalahnya. As-salatu khalfal barri wal fajir. Itu hukum salat di belakang yang al-bar. Kalau yang belakang bar kan tidak ada selisih kita. Orang soleh, orang berbuat baik, orang yang taat, orang yang bertakwa, itu tidak ada selisih, paham? Ya. Yang berselisih nanti wal fajir. Di belakang orang yang pendosa, yang durhaka. Bawa carur. Solat ibadah terbaik kita. Masa pemimpinnya orang terburuk di antara kita. Boleh masuk? Boleh masuk? Enggak. Tuh, bawa carur. Tak masuk diikut. Terpaksa diikuti. Apa masalah itu di zaman sahabat tidak timbul? Apa sebabnya di zaman Khulafa Ar-Rasyidin masalah ini tidak dipertanyakan? Pemimpin saleh sadoh. Kan ya? Pemimpinnya semuanya saleh. Abu Bakar, Abu Tutarganya, Umar, tidak jual manhaj. Umar tak jual manhaj. Lain. Utsman, wajaruh. Malaikat aja malu kepadanya. Ali bin Abi Thalib. Jadi jamin masuk surga. Sahih? Jadi makanya tidak ada pertanyaan seperti itu. Tapi di masa telah masuk generasi yang jadi pemimpin, jadi amir bukan seluruhnya sahabat. Ada sebagian sahabat dan sebagiannya tabi'in, mulai dibahas masalah itu. Paham ni tuan-tuan? Pahamnya? Dulu kan tak mau juga, jangan tersinggung tak? Ya tuan-tuan penyinggung nampak ni. Ini penyinggung je mudah tersinggung. Janji tak tersinggung. Ya haji, serius haji loh. Dulu ketika awak ngaji dulu di kampung-kampung di pondok dulu. Kalau kita ngaji tauhid. Boleh kata tak bantah awak kan? Ada tak bantah dulu ngaji tauhid. Apa enggak? Ini sifat 20 sodoh. Kan ya? Sodoh ngaji sifat 20. Pulang Dr. Rahmat lah dia Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tentu bertanya lah. Jangan amat masuk semang kubur. Batang datang Ustaz Rahmat ni nya. Lah di hati Allah Taala ada Ustaz ni nya. Tak masuk dalam sifat 20. Tu boleh buka-buka buku lihat lah. Kan ya? Kan ya? Jadi tuan-tuan kau bawa bantah sana kan tak? Jadi kaum muslimin muslimat dimati Allah. Jadi di masa sahabat, masa Nabi apa lagi imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mencuat masalahnya setelah
datang pemimpin-pemimpin yang tidak menurut. Kita tidak lulus secara verifikasi, tidak lulus sebagai yang boleh atau yang berhak jadi imam. Akhirnya mulai orang membenci. Apalagi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk orang yang menjadi imam padahal makmumnya tidak wahum lahu karihun. Orang tak suka padanya jadi imam juga. Akhirnya apakah ini tafsir hadis yang itu atau bukan? Jelas tak? Alulnya. Kalau jelas sudah boleh. Nah, jelas sudah. Kan termasuk imam yang buruk, yaitu tetap jadi imam padahal makmum tidak suka. Sekarang misalnya gubernur kini salah paham lah di masa itu. Itu pemuda teh singgung tuh kan mana-mana paydo. Gubernur misal ya baunya buat nomor lah kau ni ada intel sih kah juga zaman saya itu dah kini juga. Kenapa sampai contoh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi tadi? Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi kan masih banyak sahabat yang hidup ya di masa dia jadi gubernur. Baik. Jadi kaum muslimin dan muslimat, mana tak boleh buat sabut ni. Misalnya ada pemimpin, gubernur, bupati, wali kota, camat misalnya. Diketahui oleh seseorang, dia orang pendosa, fasik, buat dosa besar. Apa contohnya? Saya sampai membunuh tadi kan, misal. Itu kan kalau bunuh kan bisa disimpan kan. Nah. Lalu tiba-tiba nyata saja jadi imam. Lewat juga jadi makmum dah. Hah? Lewat jadi makmum dah. Sang nampak makan joyang tadi tak berus gigi lah, tak lewat lah. Kan ya? Lewatnya mokok tadi, masuk dalam masjid. Dulu tak apa-apa dah bang. Kini kalau nampak imam mokok dia di luar masjid tu langsung salat lewat tengok. Legal aja dunia. Nah, pindah masjid lain. Nah, artinya dosa yang seperti ini, apalagi dosa zalim, ini membuat sebagian jemaah kaum muslimin ahlus sunnah mungkin mereka tidak mau salat bersama imam itu. 1, 2, 3, kalau semakin banyak ikut akan menarik perhatian, sehingga umat nanti berpecah antara yang ikut salat dengan yang tidak salat. Nah, agama kita melarang perpecahan seperti ini. Melarang perpecahan. Bahkan pemimpin yang zalim saja, selama tidak kufur dengan kekufuran yang nyata, yang punya dalil dari Allah, bukan dari perasaan kita, dari Allah tentang kekafirannya, tidak boleh kita melawan kepadanya, harus ditaati. Jelas ya? Berarti salat harus diikuti. Jelas? Nah, ini yang mau dibahas oleh saya. Demikian juga wal jihad ma'ahuma. Demikian berjihad pula. Bah pula berjihad je nyo sendiri. Lamonang so awak dia pong dia. Nah, kalau dia perintahkan berjihad sesuai dengan hukum-hukumnya. Kan jihad itu ada yang fardu ain, ada fardu kifayah kan ya? Apa contoh fardu ain? Hah? Negeri kita diserang musuh. Ditompi awak. Misalnya itir diserang oleh musuh. Tapi kalau di Aceh alun lah, misal. Nah, di negeri kita, tempat kita berada serang musuh, ini wajib fardu ain atau ditunjuk oleh imam, pemimpin.
Nama-nama tersebut dia bawa ini. Sebut nama awak dia. Ya? Bisa melak? Tidak. Atau istighfarun am. Semuanya diwajibkan berjihad. Tidak boleh tinggal. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, boleh tidak berjihad bersama orang-orang fasik, orang yang fajir? Maksudnya pemimpin di sini. Maka manhaj Ahlussunnah juga seperti itu. Berkata Syekh rahimahullah taala, wa yara ashabul hadis al-jum'ata wal 'idaini wa ghairahuma min as-salawati khalfa kulli imamin muslimin barran kana aw fajiran. Para ashabul hadis, ahli hadis, berpandangan bahwa salat Jumat dan 2 hari raya. Raya apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Wa ghairihima, dan selain keduanya. Ya, disebutkan yang besar, tentu yang kecil lebih lagi. Salat Jumat dan salat 2 hari raya karena ini syiar besar. Dan tentu saja salat 5 waktu sehari semalam. Minas salawati khalfa kulli imamin muslim, mengikuti imam yang muslim. Tapi kalau pemimpin tak muslim, ya salat di belakangnya lah. Kalau ke Israel sampai salat buat kan? Iya, ini dua aja awak makawan kawasan inyo non. Inyo kawasan nambah mesraan. Nyawa tu dua jatuh cinta deh kawasan inyo non. Romantis kawasan. Cerita lama sana bolang dia. Kaset kusui. Allah musta'an. Jadi di belakang setiap imam pemimpin yang muslim, barran kana, baik orangnya bar itu kalimat albir dalam bahasa Arab, mujtama'u kulli khair. Jadi orangnya baik dari seluruh sisi. Ya, orang saleh. Au fajiran, atau pendosa, atau orang yang pendosa atau fasik. Wajib salat di belakang mereka. Wajib salat di belakang mereka. Apa alasan mereka mewajibkan itu atau mengikuti itu? Karena kan terjadi di zaman setelah Nabi alaihissalatu wassalam. Di antara dalilnya adalah asar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf juz 2 378 an Umair ibn Hani, dari Umair ibn Hani seorang tabi'in, qala syahidtu ibn Umar, saya saksikan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab, salah seorang ulama sahabat minal abadillatil arba'ah, salah seorang dari 4 Abdullah yang merupakan ulama junior dari sahabat. Wal Hajjaju muhasirun ibna Zubair, waktu itu Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi Al-Mubir, yang pantang melihat kepala masak matang. Itulah gati atau ngantuk membetik. Allah musta'an. Dia mengepung Ibnu Zubair di mana? Di Makkah. Bayangkan Makkah itu tanah haram, tapi bagi Hajjaj melanggar kehormatan itu sampai menjanik yang dia lemparkan itu sampai mengenai Ka'bah. Nah, subhanallah, dia mentakwilkan Nabi SAW ketika membuka Makkah, Fathu Makkah, dihalalkan baginya sesaat di waktu siang. Ada yang cari tujuannya nih. Ini kan subhat ikut Nabi je kan? Iya. Dia bilang seluruh pemberontak akan saya cari kemanapun dia lari. Dalam istilah kita sekarang, ke lubang semut pun akan saya kejar. Jadi bagi dia, siapapun yang kan dianggapnya Abdullah bin Zubair sebagai pemberontak bagi dia. Dan dalam masalah ini kan para ulama mengatakan bahwa Abdullah bin Zubair sah sebagai khalifah. Ala kulli hal, ini perbedaan ijtihad dan para ulama, maka dia
menganggap itu berontak, maka tanah haram tidak melindunginya. Tanah haram tidak melindunginya. Intinya, pada saat itu Ibnu Zubair, Abdullah bin Umar, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi mengikut Ibnu Zubair di Makkah. Fakana manzil Ibni Umar radhiyallahu anhuma bainahuma, dan rumahnya Abdullah bin Umar tepat pula di tengah-tengah antara kedua mereka, pasukan Abdullah bin Zubair dengan pasukan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Fakana rubbama hadara as-salah ma'aula, kadang-kadang dia salat ke jemaah sini, wa rubbama hadara as-salata ma'aula, kadang-kadang ke jemaah sini. Jadi ikut bersama Abdullah bin Zubair yang salih, dan ikut juga berjemaah dengan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang talih, dan dia tidak ikut terlibat dalam fitnah ini. Ingat kaum muslimin dan muslimat, seluruh fitnah perang yang terjadi antara sahabat dengan sahabat atau sahabat dengan tabi'in yang merupakan fitnah, itu sebagian besar sahabat tidak terlibat, dan terlibat yang mereka memang pejabat. Makanya mereka tidak suka banyak jadi, tidak banyak suka jadi pejabat. Awak kini yang berlomba jadi pejabat. Jadi ketika menilai mereka, tidak boleh kita menilai seperti kita hari ini, seperti kaum orientalis. Kemudian dengan lisan perpanjangannya orang-orang liberalis kita mengatakan sahabat saja gila kekuasaan. Dikiranya mereka itu seolah-olah sahabat itu semuanya gila kekuasaan. Padahal seperti kata Ibnu Hajar rahimahullah, ketika terjadi perang Siffin antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, itu sahabat masih eksis atau masih hidup tidak kurang dari 35.000 orang. Dan yang terlibat dalam fitnah itu tidak sampai 40 orang. Itu bisa kita hukum bahwa para sahabat haus kekuasaan? Nah, mereka tidak seperti kita hari ini berperang untuk kekuasaan, tapi mereka berperang karena untuk menegakkan yang hak menurut mereka. Dari satu sisi Muawiyah ingin pembunuh Utsman harus segera dituntut. Ali bukan tidak setuju, cuman saat ini harus menertibkan Khawarij dulu, harus menyelesaikan urusan Khawarij. Jadi dari sisi itu Khawarij menyerang kaum muslimin, berontak ke pemerintahan yang sah. Dari satu sisi pasukan Muawiyah di Syam memaksa Ali dan menekan untuk supaya pembunuh Utsman segera dieksekusi. Jadi berat yang dihadapi. Tapi para sahabat tahu itu antara ini dengan ini adalah sama-sama sahabat, sehingga mereka menghindari. Dari 35.000 orang yang terlibat tidak sampai 40 orang. Apa aja? Kalau sempat mereka saling mendukung tim sukses, pasti turun semua. Tapi enggak. Karena Nabi pesankan kepada mereka, bila bertemu seorang muslim dengan muslim lain dengan pedang keduanya, maka jauhi keduanya. Jangan bela ini dan jangan bela ini. Nah, karena apa? Karena itu adalah fitnah, dan fitnah itu obatnya dijauhi, bukan didekati. Subhat itu dijauhi, bukan didekati. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Umar kadang salat di sini, kadang salat di sini. Orang tidak terlibat, bebas kan? Tidak dukung ini, tidak dukung ini, bisa bebas kan? Tapi bukan berdiri dengan dua kaki di sini, kan beda tuh. Ada orang kadang ya datang ke Iko dukung je, dia datang ke Iko dukung je deh, kan ada jadi tuh. Banyak. Jadi mau nang Iko inyo jo doke, mau nang Iko inyo jo. Nah, oke. Itu namanya pembuku 8. Pukul 8. Enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya dia tidak mendukung ini, tidak mendukung ini. Karena dia tahu adalah fitnah antara pasukan kaum muslimin.
Maka Abdullah bin Umar kadang salat di sana sini. Dan yang lebih aneh dikisahkan oleh para ahli sirah, ahli sejarah, ketika pasukan Muawiyah dan Ali radhiyallahu taala anhu bertemu, Muawiyah dengan pasukan dari Syam, Ali dengan pasukan dari Irak, dari Kufah khususnya. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kan perawi hadis, waiha Ammar taqtuluhu al-fi'atul baghiyah. Kasihan si Ammar, dia akan terbunuh nanti oleh golongan pemberontak. Nabi masih hidup dulu, dia bilang, Ammar, kasihan, dia nanti akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Kapan Nabi katakan? Setelah mati atau masih hidup? Terus setelah mati balik lagi enggak? Wih, baca selawat, balik dia. Gini-gini kan mata. Allah musta'an. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak berilmu, ya disubuhat itu masuk. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan Ammar ini masih hidup Nabi, bukan setelah matinya. Jelas? Kemudian setelah terjadi, ketika kejadian terjadi, Nabi datang lagi, oi, bela Ammar ya, dia yaitu memberontak. Ada Nabi keluar? Ada Nabi keluar? Enggak. Padahal itu masalah besar yang harus diselesaikan. Makanya setiap mengklaim bahwa Nabi sekarang keluar untuk cium tangan, untuk cium lutut, untuk cium gigi dan sebagainya, pendusta. Kalau tuan-tuan percaya, tolong temukan alat detektor mimpi. Ya, kalau ada alat temukur duto atau tidak duto, alun ada lah. Tolong buat. DNA kalau ada, kan ya? Boleh. Uang nombor cipua. Bisa dicek di tang di dodoro. Oh, Masya Allah 90% cipua, 5% duto, 90% duto, 5% botol. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Ammar kan termasuk orang dekat Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi fitnah itu, dilihat oleh Abu Hurairah, Ammar berada di pasukan Ali radhiyallahu taala. Maka paham Abu Hurairah bahwa pasukan Muawiyah pasukan pemberontak. Berarti yang sah adalah Ali. Ini juga menjadi alat bukti oleh para ulama ketika tanya siapa di antara keduanya yang musib, siapa yang mukhti. Dua-duanya ahli ijtihad. Siapa yang bersalah, siapa yang benar? Maka yang benar dalam hal ini adalah Ali bin Abi Thalib. Yang salah siapa? Muawiyah radhiyallahu anhu. Cuman kita seperti kata para ulama, kita bersihkan lisan kita daripada menjelek-jelekkan mereka. Kita nataradda anhum jami'an. Nah, waktu itu Abu Hurairah di pasukan ikut Ali, tapi pas makan pakai Muawiyah. Tolak ditontonnya. Bapak anta apa nama tampek kau? Apa nama? Seleko apa nama? Sasapan. Bapak anta juang saletan, semonca itu. Iya. Tu pas makan siang tolak orang si kau pegakan. Apa nak tolak? Itu dia. Nyoba bantah wah, ndak ada ukuran banu salah dah. Kan ya? Kalau mereka enggak. Jadi Abu Hurairah ikut di pasukan Ali, tapi pas istirahat makan pakai Muawiyah. Oh ya, apa dia pakai Muawiyahnya? Muawiyah lah makan nasi. Kena nasi yang sasapan. Lebih lama pada kena nasi wang. Aku ndak ada ilmu hukum. Iya, dicoba kau dua mulut. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Artinya bukan perang untuk menghabisi, tapi untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau makan bisa sama-sama duduk. Jadi ya, jalan sih. Nah, walhasil kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka ahlul hadis atau ahlus sunnah as-salaf melihat atau memandang bahwa salat tetap di belakang
imam-imam yang muslim sekalipun tidak saleh. Contoh-contoh lah masuk kau tu. Alah. Azan lah. Dalam mu. Azan masuk kau kan? Oh masuk alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. La hawla. حي على الصلاة. حي على الفلاح. La hawla. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. Allah. لا إله إلا الله. Wa nashhadu. Allahumma rabbana wa ta'ala salatu wa Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian di samping athar Abdullah bin Umar tadi, ada athar yang lain disebutkan Ibn Abi Shaybah rahimahullah ta'ala dari Hasan dan Husain serta Sa'id bin Jubair dan selain mereka, annahum kanu yusalluna khalfa ba'dil a'immatil fasaqah, bahwa mereka tetap salat di belakang para pemimpin yang fasik. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala rahimahullah taala an Ubaidillah bin Adi bin Khiyar annahu dakhala ala Utsman, bahwa beliau masuk menemui Utsman radhiyallahu taala wa huwa mahsurun ketika dikepung. Faqala innaka imamu ammah, engkaulah sebenarnya imam umumnya, imam besarnya kaum muslimin. Wa nara bika ma nara, tapi saat ini keadaanmu seperti ini. Wa yusalli lana imamu fitnah, yang jadi imam salat kami adalah pemimpin fitnah. Wa nataharraj, sebenarnya kami tidak suka. Faqala as-salatu ahsanu ma ya'malun nas, salat itu adalah amal terbaik yang dikerjakan manusia. Fa iza ahsanan nas fa ahsin ma'ahum, kalau salat mereka bagus maka baguskanlah salat bersama mereka. Wa iza asa'u fajtanib isa'atahum, dan bila mereka berbuat buruk jauhi keburukannya. Salat kebaikan, ikut dengan mereka, karena mereka yang menguasai masjid sekarang, mereka yang menguasai tempat salat.
ikut salat dengannya. Tapi kalau untuk memberontak jangan, karena itu dosa besar. Maka Nabi SAW mengancam, andai saya bertemu dengan mereka, saya akan bunuh mereka seperti membunuh kaum Adan dan Tsamud. Dan Nabi mengatakan bahwa Khawarij bi'sal qatil, seburuk-buruk pembunuh, dan orang yang dibunuh oleh mereka adalah ni'mal maqtul, orang yang terbunuh yang paling baik. Subhanallah, orang Islam tapi seburuk-buruk pembunuh, ya, seburuk-buruk pembunuh. Dan orang yang dibunuh oleh Khawarij sebaik-baik orang yang terbunuh. Saking marahnya, besarnya dosa khuruj, memberontak kepada pemerintah yang sah. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh melanjutkan, wa yarawna jihadal kafarati ma'ahum, dan mereka juga berpendapat mesti berjihad bersama para pemimpin tersebut. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita, Imam Ahmad dan selainnya, Abdullah Mubarak. Ketika di saat pemimpin zalim seperti mereka tetap ikut. Mereka tetap ikut berjihad bersama mereka. Naam, wa in kanu jawaratan fajarah, sekali mereka orang-orang yang pendosa, orang-orang yang durhaka. Wa yarawna ad-du'a lahum bil islahi wat taufiqi was salah, dan mereka juga mendoakan, artinya boleh mendoakan pemimpin-pemimpin tersebut supaya diislah, diperbaiki, atau at-taufiq, diberikan taufiq, yaitu diberikan bimbing untuk mengerjakan yang benar. Ya, dia mungkin salah dari satu sisi ini. Misalnya tadi salahnya suka bunuh, ya, misalnya. Tapi subhanallah, misalnya dia sangat menghargai orang-orang yang jujur dan masih mendirikan salat. Mana yang lebih besar, dosa membunuh daripada dosa meninggalkan salat? Dosa mereka lebih besar. Dosa membunuh besar, tapi dosa meninggalkan salat lebih besar. Makanya tidak boleh gara-gara dia membunuh kita tidak salat dengannya. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi di antara banyak model-model raja, model-model penguasa dari dulu, ya. Mereka itu ada di antara mereka, subhanallah, apapun jenis maksiat dia kerjakan. Tapi pemurahnya luar biasa. Bagi-bagi kesejahteraan, uang bantuan langsung. Pokoknya dekatlah dengan masyarakat. Itu kelebihannya. Dia pendosa tetapi suka menebar jasa. Tentu dicintai orang kan, dicintai orang, tapi dia orang fasik. Jadi model-model. Ada pula, masya Allah, mendukung kegiatan-kegiatan bid'ah, tetapi pantang kehormatan Islam, dia akan siap untuk meninggalkan seluruh kemewahan duniawinya. Misalnya Al-Mu'tasim, termasuk menyiksa Imam Ahmad gara-gara akidah sahih, diwarisi dari saudaranya Al-Ma'mun dan Amin. Tapi ketika mendengar seorang wanita muslimah dilecehkan oleh orang asing, oleh orang Barat Eropa, orang Romawi di Amuria, jauh di utara Turki sana, dia bilang, saya tidak akan mandi junub sampai saya bebaskan Amuria dari orang kafir. Sampai menguasai Amuria. Padahal hanya seorang wanita muslimah. Hari ini wanita-wanita kita di Palestina, di Gaza, bukan satu, tapi ribuan anak-anak, orang tua. Apa yang bisa kita buat hari ini? Mengecam. Ada yang mengecam sampai menuduh negara lain, habis itu jadi endorse produk Yahudi pula dia.
Allah musta'an. Sampai-sampai nyebut Yahud Arabia gitu ya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin, apa yang saya ketemu? Tidak ada bisa dibuat. Doa tidak pandai. Yang bilang hanya doa itu sangat berharga. Kalau orang-orang yang tahu nilai doa, dia katakan saya lebih andalkan dari 1000 pasukan berkuda. Dia bisa andal pada 1000 pasukan berkuda. Nabi SAW yang dijamin dibantu oleh Allah, tidak luput dari berdoa dan beristighasah kepada Allah sebelum berperang. Ya sekarang yang bisa kita lakukan itu doa dan memberikan bantuan materi, itu pun secukupnya, seadanya. Ingin kita seperti mereka? Ingin. Cuma siapa yang berani? Ada yang berani? Saya tidak akan mandi junub sampai Palestina. Ada yang siap enggak? Mana tahu enggak? Kalau dulu Gajah Mada kan tak makan buah punya. Buah pala. Sampai Nusantara disatukan. Kalau Mu'tasim jauh sebelumnya, saya tidak akan mandi junub. Apa enggak mandi junub doh? Bukan makna enggak salat dah. Perlu jalan dewasa sudah umpatnya. Saya tidak akan mandi junub sampai Amuria, artinya saya tidak akan tidur. Jalannya enggak jalan, tamatnya nan jalan tamat ada jalan doang. Jadi kaum muslimin dan muslimat ada masalah. Tapi dari satu sisi dia begini, dia menyiksa Imam Ahlussunnah, Imam Ahmad bin Hanbal, tapi jasanya begini. Dan itu selama dia muslim, selama dia masih salat, maka kita mesti salat di belakangnya dan mesti berjihad bersamanya. Maka kita tidak temukan di kalangan Ahlussunnah hari itu melarang pergi berjihad bersama Mu'tasim. Tidak ada yang melarang pergi berjihad dengan Al-Ma'mun. Jelas kaum muslimin? Baik, wassalah, dan semoga mereka jadi orang saleh, wa bastil adli fir ra'iyah. Makanya di khutbah Jumat, di khutbah Idul Fitri selalu diselipkan doa untuk waliul amr. Bahkan seperti kata Imam Al-Barbahari dan juga Al-Lalakais seperti Abu Umar atau Lamangki dan lain-lainnya dalam yang menulis kitab-kitab akidah, selalu memasukkan di sini di antara ciri khasnya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah adalah tidak meninggalkan doa untuk para pemimpin. Dan sebaliknya, cirinya Ahlul Ahwa adalah meninggalkan doa, bahkan mencaci maki para pemimpin. Ahlus Sunnah tidak. Memaki bukan ciri khas Ahlus Sunnah. Karena Nabi SAW tidak diutus fahishan wala mutafahisha. Nabi tidak suka melaknat, suka memaki. Apalagi memaki seorang muslim, atau apalagi mencela orang-orang yang harus ditinggikan dan dihormati. Karena kekuatan eksekusi hukum ada pada tangan pemerintah. Maka kita dilarang untuk melecehkan, menghinakan, merendahkan, mencaci maki di depan umum. Kita aja yang tidak punya kuasa dicaci maki di depan umum, senang? Tidak ada yang kan rusak awak seorangnya. Tapi kalau pemimpin dirusak, dicaci maki, rusak negara ini, rusak dibuatnya. Kan ya? Di shooting doang kan? Kira rakyatnya presiden si pulan dunia kan? Di negaranya ada hormati doang. Itu tambah tinggi martabat bangsa awak deh. Tinggi martabat bangsa deh. Tambah jatuh lah di mata dunia. Awak dah jatuh je tambah jatuh. Dah jatuh tertimpa tangga. Nah. Kemudian wala yarawna al-khuruj 'alaihim bis-sayf, dan mereka tidak membolehkan untuk memberontak menggunakan senjata. Kalimat memberontak menggunakan senjata ini kan kalimat kuat aja. Asal yang namanya pemberontakan tidak boleh dilakukan terhadap pemerintah muslim yang sah. Wa in ra'u minhumul udula 'anil adli ilal jawri wal haif. Sekalipun nampak mereka lebih cenderung zalim, lebih cenderung durhaka. Wa yarawna qital al-fi'at al-baghiyah, sebaliknya
para ahli hadis as-salaf melihat bahwasanya wajib memerangi kelompok pemberontak hatta tarji'a ila ta'atil imamil adl, sampai dia kembali taat kepada pemimpin yang adil. Tentu saja kaum muslimin dan muslimat, semua kita ingin pemimpin yang adil, yang ideal. Ideal itu adil ya. Ideal yaitu pemimpin yang adil, tidak ada kekurangannya. Nah, cuman seperti kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika dikritisi oleh orang-orang waktu itu, dahulu di masa Umar tidak sibuk macam ko wangnya, di masa Abu Bakar Umar kini apa sibuk macam itu? Sahabat dia adil. Nya dahulu di masa Abu Bakar Umar dulu pemimpin rakyat contoh dayan. Ketika dia jadi pemimpin rakyat contoh kalian. Itu terangnya. Dan lalu kalau suara Nabi sami'na wa ata'na. Kalian di suara Nabi ancik dah lu. Kau bahan dah nak laju-laju. Makan nomor 1 suara kau ancik dah lu. Kan ya? Kalau sahabat dulu dapat berita dari Nabi, langsung saddaqna wa amanna. Kami benarkan dan kami yakini. Kalau kini, ancik lu. Kan ya? Laisa sesuai pikiran dayan, laisa sesuai aliran dayan. Kalau tak sesuai, berarti tak topik kata Nabi ke mana. Tak pandai Nabi jalan. Tak sabut ni tu dah. Awak siapa yang tak faham dia? Faham dia? Nabi lah joleh bahasanya. Ada yang lebih fasih pada Nabi? Ada yang lebih fasih bahasa Arab pada Nabi? Apa makna fasih? Faham orang menyabut, faham orang mendangau. Kosan nan disabut Nabi tak cadang disabut dia dah. Nan di muka suinya tak ada satu sabut tu le fasih doh. Tak fasih Nabi tu dah. Nanti makasudnya ndak Allah kasan bahasanya Allahnya tu lepasnya roh ndak. Itulah akibatnya kaum muslimin sehingga hari ini kita diberikan pula yang sesuai dengan kita, seperti dalam hadis Ibnu Majah dalam babu kitabul uqubat babul uqubat, dia kitabul fitan babul uqubat, bahwa tidaklah kita memilih-milih menerima Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi SAW, sebagian dilaksanakan, sebagian tidak, kecuali diberikan kepada kita pemimpin yang tidak menyayangi kita. Tinggal pilih sekarang. Ingin disayangi Allah SWT, maka berimanlah secara totalitas pada Al-Quran dan sunnah. Cintai keduanya, benci yang merusak keduanya. Ya. Aku dipasu je berkawan antara sunnah dengan non-sunnah. Bah, boleh cara mengumpulkan yang bertentangan atau awak tahu itu gitu. Nya Nabi suwon menegakkan sunnah, dilarang menghidupkan non-sunnah. Kerana tak bisa berkawan nak dunia-dunia. Dikawin kawin paso, mula akur. Akur tak. Gini kan payah si pasangan gini doang. Antara wakil dengan calon bupati, wakil bupati, wali kota, calon wakil wali kota. Ajo-ajo besok tak paso juga. Tak ada contoh kan umum lain kan diposong bapak sangan. Ini tapi pilih sudah itu bawa Allah. Menurut pakar politik Indonesia, Profesor Abi Sanid sudah menganalisanya. Karena lupa, sudah lama sekali wawancara beliau. 97% kata beliau, bupati, wali bupati, wali kota, wakil wali kota se-Indonesia bermasalah. Apa sebab dek kawin, tak paso. Nya saja ndak amur, nya maintenance anu sono kan, tapi anu si anu. Podo ndak maju, ndak besi sampan. Ndak bisa betulak dah. Kan ya? Kau ndak besi sampan bisa betulak? Ndak, hanya betulak juga. Adik lezaki amur, tapi pilih pula. Tak pilih pula. Makanya usaha jangan sampai kawin
kawin tak basuh. Jadi kalau memaksakan sunnah dengan non sunnah hidup berdampingan, itu namanya nikah tak basuh. Mudah mudah api dalam sekamnya. Nabi lah memisahkannya, Rasul memisahkannya, para sahabat memisahkannya. Tiba-tiba khalaf ini mencoba mengawin palsu. Nah, secara syar'i tidak boleh, tapi secara legalitas formal ditemo. Secara syar'i tidak temo, kan ditolaknya. Tapi secara legalitas formal tercatat di dinas Disduk Pencapit. Allah musta'an. Ini ada nikah syar'i tapi tidak legal. Sah? Ada nikah legal tapi tidak syar'i. Ini legal tapi tidak syar'i. Dan ada yang legal dan syar'i. Walhamdulillah. Baik kaum muslimin, kita cukup sampai di sini. Kesimpulannya bahwasanya imam atau pemimpin seburuk apapun tapi muslim, wajib kita ikut sholat di belakangnya. Tapi kalau suruh dia orang non saleh jadi imam, aman tak bodoh. Kan ya, itu yang idealnya, diwakilkan orang yang memang berkompeten, ditunjuknya orang-orang yang ahli. Ada lontong gini pemimpin-pemimpin tidak hafal Quran kan ya. Kalau dahulu kan atau hafal Quran kan ya sih. Kini tidak, Abu Yala majunya. Jadi alhamdulillah selamat di sisi kita ini. Tapi akidahnya harus hidup. Karena nanti mungkin kita dihadapkan pada pemimpin yang baca Qurannya bagus tapi zalim, maka kita wajib tetap ikut salat bersamanya, bahkan berjihad bersamanya. Wabillahi taufiq. Dan diharamkan untuk merontak. Kalau ada yang berontak, kita wajib membantunya, kecuali fitnah yang terjadi antara kaum muslimin. Wabillahi taufiqul hidayah. Kalau salah macam hati-hati dibeki je. Iya dibaiki. Nah, salah tahu je. Hanya nanti ada babnya, nanti dalam hadis sebutkan mereka melambatkan sholat. Melambatkan sholat di sini, sebagian mengatakan di ujung waktu, sebagian sampai keluar waktu. Maka sholat kalian di rumah masing-masing, tapi ketika mereka sholat, ikut sholat bersama mereka. Paham? Ada solusinya. Endak so kan asal salat dia kan asal awak rumah dahulu sudah itu bau la qaumat ikut salat. Apa sebab? Karena jangan sampai terlihat kita berpecah dari imam ini. Apalagi nya punya mata matur weh. Ndak pai salat dia tengok, apalagi gini pakai CCTV. Siapa ndak hadirnya? Kan ya? Dan itu makanya Allah SWT dan Rasul SAW menjaga supaya tidak banyak bahaya yang timbul akibat berpisahnya kita dengan pemimpin dalam salat dan juga dalam berjihad ini. Oleh sebab itu maka kalau topik, tapi bahasa amat kan tidak topik baca sekini-kininya. Kalau Arab situ kan pasir-pasir man. Tidak ada situ tidak topik baca Fatihah loh. Lagi pula umara zaman saya itu atau hafiz Quran. Hafiz Quran. Kini atau tidak pandai baca Quran. Allah musta'an. Sampai dia kini kalau di Arab sendiri atau pemimpinnya Masya Allah pasir-pasir bahasanya, pasir-pasir bacaannya. Karena memang sejak nyusul lah bahasa Arabnya rumah. Karena ya awaklah masuk pondok bahasa Arab. Karena lah jadi ayah lah mau cekar kursus sekian. Alhamdulillah. Tapi belum terlambat. Maka hidupkan tahsin Al-Quran itu dihidupkan terus. Walaupun dipindah untuk mabuk musaji doang, jangan dulin. Kita bukan tak merebut masjid, tapi mentakmir masjid. Masjid kosong tu diisi. Sebab kalau tidak diisi dengan salat berjamaah berdosa sekampung tu. Atau kalau amu jangan masjid suwak pai lawat tempat lain, tak masalah tu. Cuma salah tu telapai ada kalau pai kosong lihat balik lewat salat lolek situ. Tak masalah tu, salat lihat situ. Nah. Memang ada orang bagian takhasusnya bagian mengosongkan masjid. Adanya uang dan memang pandai mengosongkan
masjid, mengisi masjid tak pandai kata. Acaklah. Lah kosong dia ada isi lah dia. Ya. Kalau saya tak tolak kami jalan ni, kata payah saya. Memang tak senang kamu masjid tu kalau kuang-kuang iman dak amu tu jago noh. Dak amu kaki tu malah melangkah. Kalau lambek qamat kan nak jadi masalah tu. Qamat je kan ya. Nya tak leh orang masjid tu lah. Tapi orang beriman semakin lama masjid semakin jauh. Nah, kalau ini tak leh orang masjid tu. Bapa kan mula lama buka dia. Tapi orang makanya hidupkan tahsin. Karena memang tujuan kita bukan untuk merebut masjid, tapi untuk menghidupkan masjid. Karena masjid semakin banyak kegiatan di dalamnya, semakin banyak pahalanya. Aja Nabi dia bola lagu jadi rebana masjid. Iya. Atau dengan acara-acara ndak joleh. Nah, lebih baik dihidupkan dengan yang syar'i. Wabillahi taufik. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.